kayak kemarin itu ada niatan kan kayak pas beli motor gitu, jadi tabungan hasil alhamdulillah sih. iPhone tuh kan 13 tuh harganya lumayan ya. 8,3 kayaknya waktu itu. Cash. Ya, Woi. Oh Tuhan, berkatilah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast obrolan warung. Kita akan mengupas semua pengalaman dari penjaga warung, khususnya warung sembako Radar Madu Rahmat. Kali ini kita udah kedatangan narasumber. Beliau sudah menjaga warung sejak 2018 hingga sekarang, berarti sudah lebih dari 5 tahun. Pastinya dari 5 tahun ini beliau sudah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak. Kalian dan bukan, kita sambut inilah dia, Ido. Tepuk tangan dong buat Ido. Gimana dong? Sehat dong? sehat. Sehat ya. Oke, Do. Ini bisa diceritain sedikit nggak deh, Do? Awal pertama kali kamu tuh bergabung di Radar Madu Rahmat, memutuskan untuk menjaga warung itu kayak gimana sih ceritanya? Jadi kesehariannya dulu sih sebelum jaga warung Madura tuh saya ngamen. Oh, ngamen. Ngamen. Ngamennya di mobil, di Enggak, rumah, atau gimana? di pasar sama pedesaan. Oh gitu. Sehari berapa tuh lu ngamen? Kalau sehari sih nggak nentu, paling berdua tuh bisa dapat 80 ribuan. Satu hari itu? Oh, berdua ya? Berdua. Cukup gak pada saat itu? Ya cukup sih. Buat makan, buat main juga. Nah, pengalaman apa aja selama jadi pengamen? Ya banyak juga sih, kayak rintangannya kayak apa ya? Direndahin orang. Ya Berarti pokoknya selama menjadi waktu ngamen itu serba kekurangan gitu? kekurangan. Nah, bertahan hidupnya cuman ngamen doang atau? Cuma ngamen doang? Sih. Tinggalnya sama orang tua atau memang udah misalnya di jalan atau di mana? Orang tua sama ibu. Oh, Orang tua bisa. berarti faktor kamu ngamen itu gara-gara orang tua pisah? Bisa. Oh gitu, pada Jadi, akhirnya kamu berontak, akhirnya ngamen. Terus gimana lagi tuh ceritanya? jadi ceritanya kan ibu aku tuh Cirebon, bapak aku Madura. Oke. Tuh. Jadi selang-seling kayak kadang ke Madura, kadang ke Cirebon. Kalau di Cirebon itu kehidupan agak drastis banget, kurang Gimana kayak tuh? perekonomiannya. Oke, waktu tinggal di sana. Secara sampai kayak buat makan, buat beli beras, buat keseharian aja. Bertahan hidup aja susah ya? Susah banget. Kayak harus ngamen, entah kadang malam ke pasar malam gitu. Ngamennya entah ke pasar juga kayak ke pedesaan, ke desa-desa gitu. Oke, berarti dari situ ketika ngamen tuh mutusin untuk jaga warung atau memang gimana tuh ceritanya bisa sampai jaga warung? Diajak orang tua kah? Jadi ceritanya ngerasa udah capek banget di Jawa Barat. Hidup di jalan ya? Jadi pulang ke Madura. Oh, Ikut Bibi. ikut Bibi Ya, ke sama Madura. Terus sampai ke Madura? Ke Madura ya nyari pertemanan gitu. Ada salah satu teman untuk ngajak jaga warung dulu. Oke. Jaga warungnya di mana nih, Tisu nih? Jaga warungnya langsung pas waktu itu diajak teman ke Tangerang dulu. Oh, langsung ke Tangerang. Ya. Nah, pas saat ke Tangerang tuh kan kaget tuh ya. Lingkungan di Madura dan Tangerang kan beda ya. Itu gimana tuh adaptasinya? Ya udah biasa sih, karena emang udah biasa keliling gitu juga, kayak udah biasa. Waktu itu kan ekonomi itu sempat sulit ya buat bertahan hidup. Nah, sekarang kan tadi udah bisa kebeli iPhone 13, beli PCX. Itu apa sih rahasianya bisa sampai beli itu?
Kuncinya ya cuman satu, ya jujur sih sebenarnya. Kayak harus tahu juga ngelola gitu. Pokoknya dikelola dengan baik ya? Sebenarnya sih sama-sama awal sih nggak tahu untuk ngelola warung itu, nggak ada tahu. Kayak ada tekanan, kayak aku harus bisa, aku harus dapat ini sekarang gitu. Nah itu siapa yang ngasih tahu tuh? Apanya? Cara mengelola warung dengan baik dan benar itu? Kayak ngelihat belajar sama dari teman ke teman gitu. Oh gitu, merhatiin? Iya. Kan dari pindah warung dari satunya kayak, oh ini gini caranya, gini awalnya sih. Oke, berarti jadi sampai punya ilmu itu gitu. Berarti murni mengamati situasi ya? Oke. Pernah nggak sih ngerasain bosen pada saat ngejaga warung? Capek nih gitu, pengen bebas, apalagi kan berangkatnya dari ngamen kan bebas gitu. Sementara di jaga warung tuh diem di tempat gitu. Pernah. Gimana tuh cara ngatasinnya? Kalau saya sih kadang kayak setidaknya itu entah sebulan sekali harus keluar. Harus keluar kayak keliling-keliling kemana gitu. Oh, gitu buat nenangin pikiran. Liburan. Kayak kemana gitu. Nah itu kan jaga warung tuh berapa orang biasanya? Berdua. Nah ketika kamu mutusin untuk liburan itu gimana cara ngatur waktunya? Pas keluarnya itu harus di waktu saya istirahat. Oh, berarti jam tidur dipakai buat pergi? Ya. Oh gitu. Gantian ya? Nah, mitos atau fakta sih kalau warung Madura tuh bukanya 24 jam atau sampai hari kiamat itu gimana sih? Kurang tahu sih ya. Tapi 24 jam ya? 24 jam. Itu manage-nya gimana tuh ngaturnya? Apanya tuh? Iya, cara kan buka warung 24 jam, sementara kita jaga berdua. Itu gimana tuh ngaturnya? Ngaturnya jaganya gitu. Kayak bisa kan kalau dari pagi sampai ke entah jam 2, entah sore gitu. Kita habis itu kan bangun kayak belanja situ, yang entah yang satunya mau tidur lagi, entah kalau itu gantian. Oh gantian, sip-sipan berarti ya? Misalkan kamu jaga siang, nanti yang jaga pas malam kamu tidur, Ya. gantian gitu ya? Oke. Nah penataan warung Madura itu kan rapi banget. Itu ada peraturannya atau kayak gimana memang di tata letaknya tuh? Bisa kayak gini nih, itu gimana sih? Mungkin udah tradisinya sih, tradisi warung Madura. Apakah gitu. Kamu memang ini nggak sih ngide sendiri, oh ini di bagian atas, ini di bagian itu, gitu nggak sih? Apakah ada, karena trik itu ada yang apa namanya menjadi daya tarik untuk si pembeli? Ya biar, karena kayak kalau rapi itu enak dilihat. Jadi pembeli itu kayak, wah ini rapi gitu, jadi kayak tertarik gitu. Oke. Nah yang paling ini kan gimana caranya apa namanya nentuin harga barang, sementara kan persaingan dengan minimarket modern itu gimana sih? Kalau misalkan di minimarket tuh harganya sekian. Nah, yang orang-orang tahu kan di warung Madura kan harganya lebih murah, itu gimana sih nentuin harganya? Nentuin harganya gimana ya? Kok bisa lebih murah gitu? Kurang ngerti. Oh nggak ngerti. Oke, berarti menyesuaikan aja dengan modal. Sama modal. Oke. Nah, jaga warung tengah malam sampai subuh kan pasti banyak cerita nih. Ada kejadian yang lucu nggak sih atau aneh gitu pernah dialamin sama Ido? Kalau kejadian nggak ada sih. Tapi yang aneh gitu? Kalau hal yang kayak bukan apa sih, kayak orang sekongkol gitu, kayak mau ngebegal pernah. Oh gitu. Waktu di Tangerang juga dulu.
Kan kalau di Tangerang juga lumayan itu sih sebenarnya. Itu tahu dia sekongkol mau ngebegal tuh gimana ceritanya? Kayak sebenarnya dia gini, mau minta kardus, ada kucing katanya ketabrak. Ada Oh. kucing ketabrak. Nah, pas waktu itu minta kardus, suruh nganterin kardusnya itu ke tempat itu yang jauh. Jadi posisinya kan saya kan jaga malam di waktu jam 1. Minta dianterin ke situ. Sedangkan warungnya jauh sama tempat lokasi kucing yang itu. Jadi waktu itu di seberang itu ada orang bertiga. Udah standby. Yang satunya saya suruh nganterin kardus itu ke tempat kucing yang orang minta kardus itu. Terus? Jadi dia tuh bolak-balik kayak nanyain ini itu. Tiba-tiba kayak minta rokok. Oh, minta rokok. Gimana dia caranya minta rokok tuh? Langsung? Enggak sih sebenarnya. Kayak mau ngutang sebenarnya. Nanti saya bayar. Saya tetangga sebelah di sini kan. Gitu. Ya saya nggak kasih. Nggak kasih ya? Karena otomatis ya orang kayak gitu nggak mungkin bayar sih sebenarnya, udah tahu. Nggak akan bayar ya? Itu cara nolaknya gimana? Ya sopan sih, harus sopan biar tidak terjadi apa-apa sih sebenarnya. Oke. Nah, itu kan setelah kejadian yang mau hampir dibegal, kedepannya tuh gimana caranya untuk maksudnya berjaga-jaga supaya tetap aman? Apakah sama temen ngobrol? Kalau ada yang mencurigakan ini gimana? Udah semenjak dari Tangerang itu sih jarang buat jaga malam sih. Oke. Nah, gimana? Jarang jaga malam. Oh, jarang jaga malam. Lebih ke siangnya sekarang. Siang hari ya, memilih lebih aman ya. Oke. Nah, suka dukanya apa aja nih yang pernah dirasain? Sukanya gitu apa? Maksudnya selama menjaga warung tuh yang bikin, seneng nih jaga warung, itu apa aja sih yang bikin seneng? Ya otomatis sih pas waktu gajinya. Pas gajian ya. Kalau suka dukanya sih ya, kalau dukanya kalau tiba-tiba kadang ambil bensin, tiba-tiba motor mati, lama nyalanya di jalan. Oh, sempet kayak gitu? Ya kadang kan. Kalau motor mati, entah kan kadang mogok apa, entar seknya apa gitu motor, tiba-tiba gitu. Sampai lama banget di jalan. Iya pasti kan sukanya kan, namanya kita jualan rokok ya ngerokok tinggal ngerokok gitu. Itu gimana sih, beli atau ngambil tinggal ngambil? Kan jarang pulang nih. Ada rasa kangen gak sih sama keluarga? Kalau kangen sih sebenarnya. Cuman kayak buat gimana ya? Kayak buat masa depan sih sebenarnya, kebutuhan juga buat keluarga di rumah. Oke. Ini kan warung ini kan punya sendiri atau punya orang lain? Punya bos. Punya bos. Ya. Itu sistemnya gimana tuh? Sistem bagi hasil kah atau gimana? Bagi hasil. Oke. Bisa diceritain tuh bagi hasilnya gimana? Bagi hasilnya ceritanya kayak sistemnya. Sistemnya kan per bulan, kayak tergantung pendapatan gitu. Oke, berarti gimana caranya kita bisa menjual sebanyak mungkin ya? Ketika penjualan banyak, pendapatan kita banyak ya? Gitu. Ido, minum dulu Dok. Pas lu dong, kita biar nggak panik. Oke Dok. Ini biasanya kalau stok barang habis itu biasanya ngambil dari distributor atau diantar sih? Kadang sih diantar. Kadang diantar. Nah kalau belanja itu berapa lama? Setiap hari kah atau per bulan? Belanjanya? Tiap hari. Tiap hari? Oke.
hari sih. Biasanya yang paling paling banyak banget, yang paling laku keras tuh apa sih penjualan? Minuman, Minuman apa? kayak minuman-minuman berwarna gitu Oh, ya. minuman kemasan manis Gitu. gitu-gitu ya? Air mineral ya? Oke, itu pasti setiap hari tuh beli? Ya kayak minuman belakang gitu, Mhm. rokok juga. Rokok udah pasti ya? Itu yang paling paling laku keras ya? Ya. Oke 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 oke. Ido kan punya pertemanan tuh sesama penjaga warung, suka ngelakuin pertemuan nggak sih? Sharing gitu, suka ngobrol, Kurang sih, nggak ada. paling melalui HP HP. dari ya. Biasanya apa yang diobrolin tuh sama teman-teman? Nggak ada apa-apa sih, cuman biar kalau kayak kadang nge-live gitu biar atau video call-an, Live apa live apa? ngobrol-ngobrol, Live apa itu? nge-live Live apa? live di TikTok. Oh gitu. Iya, Iya ya, kebanyakan kalau teman-teman penjaga warung tuh pasti nge-live. medsosan gitu ya. Nah itu nambah penghasilan nggak sih? Enggak sih, kadang ya ada, cuman kadang buat sekedar hiburan aja. Kayak sambil karaoke gitu orang gitu. Sambil Buat lepas penat ya. iya biar nggak ngantuk. Nah, uang dari hasil jaga warung tuh biasanya dibeliin apa tuh? Dikirim ke keluarga atau memang ditabung? Ditabung. Ditabung Sedikitnya sih kadang ya buat orang tua. buat orang tua. Ini nabung nih buat apa? Buat beli rumah kah? Buat apa? Belum ada sih. Belum ada. Tapi tabungan udah aman lah ya. Ada sih. Bisa Kayak lah ya kalau buat. kayak kemarin itu ada niatan kan kayak pas beli motor itu di tabungan hasil alhamdulillah sih kayak pas di Depok. iPhone tuh kan 13 tuh harganya lumayan ya. 8,3 kayaknya waktu itu. Cash. Ya, Woi. iPhone 13 men cash. PCX. guys. Luar biasa. Sukses ya Do ya. Alhamdulillah. Nah, buat Ido arti sukses itu apa? Apa ya? Sebenarnya kalau kayak gini belum sukses sih. Kan itu kan udah ada. Hanya pencapaian saja. Iya, pencapaian. Maksudnya impian Ido nih yang belum tercapai apa? Impian Aku pengen jadi sesuatu nih gitu. kalau impian sih banyak sih. Apa tuh? Coba diceritain. Kayak Biar jadi motivasi juga buat teman-teman lain. apa ya? Aku itu sih pengen punya warung sendiri sebenarnya. Pengen punya warung sendiri. Ya. Alasannya kenapa pengen punya warung sendiri? Karena ya udah lama juga warungnya ya hasilnya ya juga enak soalnya apalagi punya sendiri gitu. Menjanjikan ya. Oke. Karena udah kelihatan kayak ikut orang aja saya udah bisa kayak beli motor itu, kayak udah beli apa gitu. Alhamdulillah kayak apalagi punya sendiri gitu. Luar biasa. Ini kan sekarang kan Ido kan ada di bawah naungan Radar Madura Mart. Ya. Pelajaran apa yang didapat dari Radar Madura Mart? Ya banyak sih. Kayak apa ya, jadi perinya tuh kayak udah dijalanin sebenarnya. Kayak udah gimana ya menjelaskannya. Pokoknya pahitnya, perihnya udah dijalanin dan dikasih pelajaran sama Radar Madura Mart. Ya, rintangannya itu udah banyak banget, tapi ya alhamdulillah maksudnya kan ada hasilnya juga. Oke. Nih Dok, ada yang mau disampaikan nggak nih buat Radar Madura Mart yang udah menjadikan Ridho seperti ini, bisa beli semua yang Ridho pengen? Sampein ke situ Dok. Buat
grup Radar Madura Mart. Tetap semangat, sukses semuanya. Gapai cita-cita kita semua. Jangan pernah putus asa. Kayak tetap jaya, tetap kompak semuanya. Bersatu. Apa ya? Oke. Buat Bos Rusdi. Nah, terutama buat Bos Rusdi, berterima kasih banyak banget. Kayak sudah memberi lapang kerja buat orang-orang yang butuh kerja seperti saya juga, kayak udah bisa mempunyai hal apa yang diinginkan sudah tercapai. Luar biasa ya Bos Rusdi ya. Biasa. Tepuk tangannya buat Bos Rusdi yuk. Semoga Bos Rusdi bisa terus memberikan kebaikan kepada masyarakat Madura dan umumnya untuk semua masyarakat yang ada di Madura dan Jawa Barat, dan semoga nantinya semua satu Nusantara Radar Madura Mart bisa berjaya berkibar ke benderanya ya. Ido, makasih banyak ya bincang-bincangnya. Semoga Ido bisa lebih sukses lagi dari hari ini dan tetap rendah hati. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang menonton podcast Obrolan Warung ini. Oke teman-teman, ini kita berada di penghujung podcast. Ini bincang-bincang juga lumayan cukup menarik dengan Ido. Perjalanan hidup dari 0 sampai hari ini, ya meskipun Ido masih belum puas dan masih pengen bertumbuh demi bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan salam bede nak bede tidak bede. Terima kasih Ido. Sehat selalu, pokoknya sukses dan jangan patah semangat. Doa terbaik buat Ido. Thank you. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.